5 derita yang dirasakan oleh siswa ketika harus belajar secara online. Halo Bapak Ibu Guru, apa kabarnya? Di video sebelumnya, saya sudah sharing dengan Anda tentang 5 derita yang dialami oleh guru saat harus mengajar secara online. Nah, di video kali ini saya akan sharing dari sudut pandang berbeda, yaitu 5 derita yang dialami oleh siswa kita ketika mereka belajar secara online. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu? Yaitu derita karena koneksi internet yang trouble, yang bermasalah. Indonesia masih merupakan negara yang koneksi internetnya bisa dibilang lambat. Pun kalau cepat, maka belum merata di seluruh penjuru tanah air. Nah, ini secara otomatis berpengaruh sangat langsung terhadap bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran secara online. Siswa ketika belajar secara online tentunya akan merasa stres, frustasi ketika kemudian saat sedang belajar koneksi internetnya bermasalah. Masalah ini muncul dikarenakan apa? Yang pertama, siswa tidak bisa memahami dengan jelas, dengan utuh apa yang disampaikan oleh guru ketika koneksi bermasalah. Masalah yang kedua muncul ketika apa yang kemudian disampaikan oleh guru tersebut tidak tersampaikan dengan baik karena masalah koneksi, dan itu adalah sesuatu yang kemudian muncul di dalam ujian, maka tentu saja ini menjadi masalah besar buat siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa seringkali mengalami frustasi. Kenapa? Karena ketika mereka harus belajar dari pagi sampai siang ataupun sore hari dengan tatap kamera. Ya, masih banyak guru yang kemudian berasumsi bahwa pembelajaran online yang diterapkan selama pandemi ini adalah memindahkan aktivitas mengajar secara offline menjadi online. Yang awalnya guru mengajar di depan kelas, sekarang mengajarnya di depan kamera. Nah, bisa terbayang bagaimana frustasinya ketika harus duduk diam mendengarkan, menatap layar selama berjam-jam. Ini tentunya membuat siapapun merasa frustasi. Kalau di video sebelumnya saya sampaikan ini membuat guru frustasi, maka kita sebagai guru juga harus sadar, anak-anak pun ikut frustasi ketika mereka harus dari pagi sampai siang atau sampai sore bertatap layar. Nah, bertatap layar punya dampak yang banyak tidak baiknya. Pertama, radiasi yang diakibatkan oleh layar atau komputer itu tentunya sangat akan mengganggu kesehatan mata. Yang kedua adalah ketika bertatap layar dan kemudian anak tidak bergerak, nah ini juga punya dampak pada kesehatannya. Nah, khusus kesehatan kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang ketiga, hal ketiga yang membuat anak menderita, siswa menderita ketika belajar secara online, yaitu adalah ketika mereka akhirnya jadi pasif di dalam belajar. Guru secara aktif menerangkan, menjelaskan, sesekali mungkin bertanya, tapi kemudian siswa menjadi objek dari penjelasan. Padahal sebenarnya yang namanya siswa, mereka sebenarnya punya rasa ingin tahu, itu punya rasa ingin menunjukkan eksistensi mereka, sebagaimana ketika di kelas. Tapi karena proses belajarnya secara online, yang terjadi anak-anak itu kesulitan untuk mengekspresikan dirinya, kesulitan untuk menunjukkan semua ide dan gagasannya, dan itu seringkali membuat mereka merasa menderita. Nah, yang keempat, adalah yang membuat anak-anak menderita itu adalah karena proses mengajar guru yang cenderungnya apa? Metodenya monoton.
Artinya hanya menggunakan satu metode saja. Padahal sebenarnya ketika kita berkecimpung dengan dunia internet, dengan teknologi, ada begitu banyak alternatif, ada begitu banyak hal yang bisa kita gunakan. Nah, metode yang monoton membuat anak merasa menderita. Dan yang kelima, yaitu ketika guru mengajar secara online, setup yang ditampilkan sama. Dari jam pertama hingga jam terakhir, begitu seterusnya di setiap pertemuan. Nah, setup itu seperti apa? Contohnya seperti ini, ya. Jika Bapak Ibu melihat background, ya, tempat saya membuat video, maka ini adalah setupnya. Dan baik, kebayang kalau misalnya saya menggunakan setup yang monoton, misalnya mungkin dinding polos dengan warna tertentu dan terus-menerus saya bercerita berjam-jam tanpa kemudian ada variasi yang muncul. Maka ini terus terang membuat siapapun merasa boring, merasa bosan, dan akan menjadi sebuah penderitaan ketika itu berlangsung cukup lama. Ya, jadi itu 5 hal yang membuat siswa kita menderita. Sebagai guru kita harus tahu, sadari, dan kemudian kita bantu untuk bagaimana mereka ketika belajar secara online tidak menderita karena 5 hal tersebut. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, berkaitan dengan koneksi internet, ya, kita tidak bisa pungkiri itu pasti terjadi. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan kita merancang, mendesain sistem pembelajaran kita itu tidak satu model dengan misalnya video conference, tapi kita bisa buat yang namanya video content. Bapak Ibu rekam dalam bentuk video materi-materi yang itu merupakan pokok bahasan, kunci, ataupun merupakan inti dari apa yang ingin dibahas. Ketika sudah direkam, kemudian upload di YouTube dan share video tersebut di WhatsApp. Sehingga anak-anak bisa menontonnya tanpa kemudian terkendala karena koneksi internet. Kalau sesuatu kita upload di YouTube dan kemudian anggap saja misalnya saat itu koneksi si anak bermasalah, maka dia bisa menggunakan link itu, dia bisa melihat link tersebut saat koneksi internetnya sudah stabil, atau mungkin dia harus berpindah tempat dan ketika di tempat itu koneksinya bagus, dia bisa buka. Nah, ini tentu sangat berbeda kondisinya kalau misalnya materi yang disampaikan adalah sesuatu yang in time, langsung, yang tidak bisa diulang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau Bapak Ibu semua tidak nyaman dengan video konten, maka bisa gunakan audio konten. Caranya seperti apa? Ya, materi yang merupakan pokok dari pembelajaran, silakan Bapak Ibu share melalui WhatsApp, misalnya dalam bentuk slide, misalnya dalam bentuk PDF, kemudian gunakan pesan suara, rekam suara penjelasan kita terhadap materi tersebut, sehingga anak bisa mempelajarinya terlebih dahulu tanpa kemudian terganggu koneksi internet. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kedua. Bagaimana anak tidak menderita karena apa? Kelamaan bertatap kamera. Yes, normalnya sebenarnya orang nyaman untuk bertatap kamera paling lama 2 jam. 3 jam sudah sangat tersiksa, apalagi kalau misalnya dari pagi sampai sore. So, apa yang kemudian Bapak Ibu bisa lakukan? Nah, anggap saja misalnya Ibu dan Bapak mengajar satu mata pelajaran dengan 2 jam pelajaran. Masing-masing jam pelajaran adalah 45 menit, berarti akan butuh untuk satu mata pelajaran itu 90 menit. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah partisi bagi dari 90 menit keharusan Bapak Ibu mengajar itu misalnya 30 menit pertama digunakan untuk Bapak Ibu share materi yang kemudian minta anak-anak pelajari. Oke, setelah minta mereka anak pelajari, kemudian 30 menit selanjutnya Bapak Ibu ajak mereka untuk video conference. Nah, disitulah kemudian muncul kesempatan untuk misalnya kita bertanya, memastikan apakah materi yang kita bagikan mereka pahami atau tidak, ataupun kemudian kita mungkin ingin menunjukkan caranya
mendemokan, mempraktekkan sesuatu, berdiskusi, dan sebagainya. Selama 30 menit. Dan 30 menit sisanya, silakan Bapak Ibu gunakan misalnya mungkin untuk anak-anak berlatih kembali. Apa yang sudah Bapak Ibu jelaskan, apa yang sudah Bapak Ibu terangkan. Dan di akhir sesi pembelajaran, minta mereka memberikan feedback. Ataupun ada semacam post-test ya, dan pretest yang dilakukan melalui WhatsApp group. Maka dengan cara seperti itu, kita sudah meminimalisir itu anak untuk tatap layar dalam waktu yang lama. Dan kita pun tidak harus bertatap layar dalam waktu yang lama. Oke, dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mengatasi anak yang menderita karena guru cenderung aktif tapi membuat siswa pasif. Nah, disinilah kita butuh memahami bahwa proses pembelajaran secara online itu butuh effort 3 kali lebih dibandingkan secara online. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau melakukan sebuah pembelajaran secara offline, ya kita punya intonasi suara segini, maka kalau secara online itu harus 2 atau 3 kali lipat. Kenapa? Karena kita harus bisa memancarkan energi kita melalui tampilan kamera, dan itu membuat anak bersemangat. Atau kita juga butuh untuk berpikir keras bagaimana menciptakan konsep, metode, model pembelajaran yang itu bisa memicu anak untuk aktif, ya, tidak hanya pasif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan yang keempat tentang metode, jangan gunakan satu metode saja, tapi explore, gali, kembangkan model pembelajaran dengan berbagai macam cara yang itu nanti bisa membuat anak merasa tidak monoton. Ya, beberapa yang sudah saya jelaskan, misalnya Bapak Ibu bisa gunakan WhatsApp, kemudian buat konten, upload di YouTube, kemudian share linknya ke WhatsApp. Kemudian bisa juga misalnya lakukan proses diskusi brainstorming dengan memanfaatkan Jamboard ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dan bisa juga Bapak Ibu gunakan misalnya form, Google Form untuk ujian, untuk tes, ataupun untuk aktivitas yang pada kuncinya adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan pendapat-pendapat. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah bagaimana kita sebagai guru mengatasi derita yang ditimbulkan dari proses belajar secara online kepada anak yang itu disebabkan oleh ketika kita mengajar, kita tidak mengubah setup. Nah, sebenarnya solusinya sangat mudah. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan variasi. Jadi contoh begini, misalnya mungkin oke, untuk pembelajaran ini, sesi ini ya, ada kalaupun misalnya Bapak Ibu harus berada di depan kamera 2-3 kali, maka berpindah-pindahlah itu. Ya, mungkin hari ini kameranya latar belakangnya ini, besok bisa mungkin Bapak Ibu melakukan proses video conference dengan siaran dari luar, atau gunakan sudut yang berbeda lagi. Nah, sehingga anak merasa bahwa ada variasi di dalam proses pembelajaran ini. Tuh, jadi demikian 5 hal yang membuat Anda menderita ketika belajar secara online, dan 5 solusi yang sudah kita bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akan share lagi berbagai macam tips pembelajaran online di video yang selanjutnya. Pastikan Bapak Ibu klik subscribe dan tombol loncengnya agar ketika video selanjutnya, ketika kami posting, maka Bapak Ibu adalah orang yang akan mendapatkan notifikasinya secara langsung. Terima kasih, saya Ronald Tagalung. Salam sukses pendidikan Indonesia.